Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini di dalam kitab Miftah kita sudah sampai di bab talak, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna daripada talak yang pertama, yang kedua rukun daripada talak, yang ketiga bentuk lafaz talak. Adapun makna talak di dalam kitab Mu'jam li Alfadil Quran dijelaskan bahwasanya makna talak memiliki dua arti. Yang pertama makna secara bahasa, yang kedua makna secara syariat. Makna talak secara bahasa itu adalah halul wisaq, adalah memutus segala macam ikatan, baik itu ikatan pernikahan, baik itu ikatan persahabatan dan lain-lain. Intinya segala macam ikatan yang terputus itu dinamakan talak. Bahkan dijelaskan bahwasanya talak itu mustaq minal itlaq. Itu diambil dari kata itlaq. Itlaq itu maknanya irsal. Irsal itu artinya terlepas. Watark dan meninggalkan. Artinya ketika kita melepaskan sesuatu dan meninggalkan sesuatu dan memutuskan sesuatu, itu dinamakan talak. Sebagaimana ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajha, sekiranya beliau berkata, "Ya dunya, ilaika anni, gurri ghairi." Wahai dunia, menjauhlah engkau dari diriku. Tipulah siapapun, rayulah siapapun, tapi jangan pernah kau rayu diriku. Hayhat, hayhat, menjauhlah engkau wahai dunia, menjauhlah engkau wahai dunia. Fa inni qad talaqtuki salasan, karena aku telah mentalak dirimu dengan talak 3 wahai dunia. Fa umruki qasir, wa khatruki kabir, wa aishuki hakir. Karena umurmu begitu pendek, tapi bahayamu begitu besar wahai dunia. Dan kehidupanmu begitu hina. Artinya di sini Sayyidina Ali karramallahu wajha memakai kata fa inni qad talaqtuki salasan, karena aku telah mentalak dirimu wahai dunia dengan talak 3. Artinya di situ al-irsal wa tark. Sayyidina Ali karramallahu wajha telah memutus ikatan dengan dunia dan juga telah meninggalkan segala sesuatu yang ada unsur dunyawi. Itu makna aku telah mentalak dirimu dengan talak 3 wahai dunia. Juga talak ini di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 14 kali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "At-talaqu marratani, fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan." Talak itu ada 2. Talak itu ada 2 kata Allah Subhanahu wa taala. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Kemudian adapun rukun-rukun talak, maka rukun-rukun talak itu ada 4 macam rukun. Ada 4 macam bagian. Yang pertama az-zauj, suami. Berarti jika seandainya yang mentalak itu bukanlah seorang suami, maka tidak jatuh talaknya. Yang kedua az-zaujah, seorang istri. Jika yang ditalak itu adalah perempuan lain yang tidak ada hubungan suami istri, maka tidak jatuh talak. Yang ketiga as-sighah, bentuk lafaz talak, baik itu kinayah ataupun sharih. Seperti kata-kata aku mentalak dirimu, maka itu jatuh talak. Yang keempat al-qasdu, adalah menyengajai apa yang dia ucapkan berupa talak. Seandainya dia memiliki istri yang namanya thahirah, kemudian dia sabqul lisan, ketika dia memanggil istrinya dia salah di dalam mengucapkan, sehingga dia bilang ya taliqah, wahai yang tertalak, padahal maksudnya dia untuk mengucapkan ya tahirah. Apakah ini jatuh talak? Ini tidak jatuh talak. Kenapa tidak jatuh talak? Karena tidak ada al-qasdu di situ, tidak ada menyengajai apa yang dia ucapkan. Jadi talak itu jatuh dengan memenuhi 4 rukun. Yang pertama az-zauj, suami, az-zaujah, istri, as-sighah, lafaz talak, kemudian al-qasdu, menyengajai apa yang diucapkan. Adapun bentuk talak atau bentuk lafaz talak, maka bentuk lafaz talak itu ada 2 macam. Ada yang dinamakan talak sharih, ada yang dinamakan talak kinayah. Talak sharih itu adalah kullu lafdin lam yahtamil ghairat talak. Setiap lafaz yang tidak mengandung makna selain makna talak. Artinya maknanya cuma talak, maknanya cuma cerai. Seperti apa itu?
seperti firaq, berpisah, seperti talak, cerai. Dan sebagian ulama menambahkan seperti sarah, pergi. Jadi ketika seseorang mengucapkan lafaz talak kepada istrinya, saya talak kamu, saya cerai kamu, saya firaq kamu, maka mau dia bercanda atau dia serius, itu jatuh talak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud di dalam sahihnya, sekiranya Nabi SAW beliau bersabda, salasun jadduhunna jad wa hazluhunna jad, an-nikahu wat-talaku war-raj'atu. Ada 3 perkara yang jika kita dalam keadaan serius itu jatuh, dalam keadaan bercanda juga jatuh. Apa itu? An-nikahu nikah, wat-talaku dan talak, war-raj'atu dan rujuk. Nah, maka 3 perkara ini kata Nabi, mau kita bercanda ataupun tidak, itu tetap jatuh. Itu tetap terjadi. Artinya ketika kita mentalak istri dalam keadaan tujuan bercanda, tetap jatuh. Makanya hati-hati dalam mengucapkan cerai, hati-hati dalam mengucapkan talak. Kita hindari sejauh-jauh mungkin. Karena Nabi SAW beliau pernah bersabda, abghadul halal indallahi at-talak. Paling dibencinya perkara yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah talak. Maka jangan main-main dengan talak, maka jangan sampai kita bercanda-bercanda dengan talak. Karena salah sunjadduhun najat wa hazluhun najat, an-nikahu wa talaku wa raj'atu. Nah, kemudian bentuk lafaz talak yang kedua adalah kinayah. Lafaz talak kinayah itu adalah kullu lafdin ihtamalat talaq wa ghayruh. Setiap lafaz yang bisa mengandung makna talak, bisa juga mengandung selain makna talak. Seperti apa? Seperti kata ilhaqi bi ahlik, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Nah, ketika seorang suami mengucapkan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, itu bisa memiliki arti perpisahan atau cerai. Bisa juga memiliki arti ya memang dia ingin memulangkan ke rumah orang tuanya dalam keadaan emosi, atau dia ingin menenangkan diri tanpa ada istri di sisi. Nah, jadi memiliki arti talak, memiliki arti juga selain daripada talak. Nah, jika lafadz soreh itu tidak butuh niat untuk jatuh talak. Adapun lafadz kinayah itu butuh niat, harus ada niat untuk menceraikan. Jika ketika dia mengucapkan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, niatnya untuk menceraikan, maka jatuh talak. Tapi jika niatnya tidak untuk menceraikan, maka tidak jatuh talak. Sebagaimana hadis dari Ka'ab ibn Malik, haitsu qala li imra'atihi ilhaqi bi ahlik, di mana Ka'ab ibn Malik berkata kepada perempuannya, kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Falam yaqsid talaqan. Tapi beliau tidak bertujuan untuk mentalak dengan ucapan itu. Waliza lam ya'udda li hadza talaqan. Maka oleh karena itu Nabi SAW tidak menganggap ini adalah talak. Kenapa? Karena Ka'ab ibn Malik ketika mengucapkan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, Ka'ab ibn Malik tidak menyengajai untuk mengucapkan talak. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan kalau lafadznya lafadz kinayah itu membutuhkan niat menjatuhkan talak. Jika tidak ada niat menjatuhkan talak, seperti hanya untuk menakut-nakuti saja, maka tidak jatuh talak. Wallahu a'lam bishawab.